Gawat, gawat, gawat. Serangan hoaks brutal mulai ganggu Ganjar dan Gibran. Pilpres 2024 nanti kayaknya enggak menunjukkan tanda-tanda Pilpres bakal adem. Selagi kadrun dan kelompok intoleran ikut masuk ke dalam, keributan akan terus ada. Pemilu masih lumayan lama, 14 Februari 2024. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya, Tepik Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah, di luar rumah, ataupun yang tempat kerja, tempat nongkrong, tentunya dalam keadaan yang sehat. Amin. Perpolitikan di Indonesia ini semakin memanas. Parah sih ini. Begitu barbarnya pendukung Anies, sampai-sampai ya berita-berita hoax yang sangat tidak patut di posting ataupun disebarkan di sosial media sudah mulai bertebaran, udah mulai banyak, padahal pemilihan nanti tahun depan. Bagaimana tanggapan kalian kalaupun teman-teman sudah ada yang atau sudah melihat postingan-postingan yang ada di sosial media? Coba tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Video kali ini diangkat dari channel Politik Nusantara, di mana judul dari video ini adalah Gawat, Gibran dan Ganjar jadi sasaran tembak, Jokowi turun tangan ancam sikat semua orang-orang ini. Sampai-sampai Jokowi turun tangan. Tapi daripada kita penasaran, kita hanya melihat dari judulnya saja, lebih baik kita tonton dulu videonya sampai selesai agar kita tidak salah paham. Jangan kita mengambil kesimpulan hanya dilihat dari judulnya saja. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, mari kita ke video pembahasannya. Gawat, gawat, gawat. Serangan hoaks brutal mulai ganggu Ganjar dan Gibran. Pilpres 2024 nanti kayaknya enggak menunjukkan tanda-tanda Pilpres bakal adem. Selagi kadrun dan kelompok intoleran ikut masuk ke dalam, keributan akan terus ada. Pemilu masih lumayan lama, 14 Februari 2024. Capres dan cawapres masih belum fix, masih banyak drama. Masa kampanye aja belum dimulai, debat capres aja belum digelar. Tapi betul. para kadrun dan kelompok intoleran yang mirip cacing kepanasan langsung tancap gas bikin perpecahan. Ini saya rasa biadab sekali. Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher pernah berkata tentang lawan politiknya ya. Dia bilang jika mereka menyerang secara pribadi, itu berarti mereka tidak memiliki satupun argumen politik yang tersisa. Perkataan Margaret Thatcher ini sangat pas ketika kita melihat bagaimana mulai masifnya serangan para kadrun terhadap Ganjar Pranowo. Berbagai serangan digeber oleh para kadrun. Namun, sulit bagi mereka untuk menyerang kinerja maupun prestasi Ganjar Pranowo. Ya, betul. Karena bisa-bisa berbalik lagi jadi senjata makan tuan. Pendukung Anies Baswedan yang suka sebar hoax gara-gara yang didukung nggak punya prestasi. Akhir-akhir ini semakin masif. Namanya hoax, kemudian black campaign yang disebarkan pendukung Anies Baswedan di media sosial. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena yang didukung nggak ada prestasi sama sekali.
isu yang terjadi. Pilpres 2024 nanti kayaknya nggak menunjukkan tanda-tanda Pilpres bakal ada. Ya, selagi kadrun dan kelompok intoleran ikut masuk ke dalam, keributan akan terus ada. Beberapa hari setelah Ganjar resmi dicapreskan oleh PDIP, para kadrun dan buzzer-buzzer tukang gaduh itu mulai bergerilya di medsos dan bikin ulah. Baru aja dicapreskan udah banyak yang mirip cacing kepanasan. Sebelum itu saya mulai dulu dengan satu isu yang cukup meresahkan. Di medsos ada beredar satu video yang menayangkan data yang dihack oleh Bjorka. Salah satu data yang diklaim dibobol adalah data KPU hasil pemilu 2024. Narasinya berupa pertanyaan pemungutan suara belum dilakukan, tapi hasilnya sudah ditentukan. Wah, ujung-ujungnya kalian sudah tahu lah ya. Salahkan rezim pemerintah yang membabi buta. Sekarang kita lanjut ke Gibran. Gibran ternyata jadi korban keganasan kadrun. Jadi ada satu cuitan dari Gibran yang ditanggapi oleh satu akun. Dia membalas dengan memanggil Gibran dengan sebutan turunan PKI Solo. Waduh. Lalu dia lanjutkan dengan 5 poin Pancasila. Saya nggak mau bahas di sini karena sensitif dan nggak mau kasih panggung ke orang ini. Biasanya Gibran selalu santai menanggapi komentar netizen, seringkali cuitannya kreatif dan lucu, tapi kalau Gibran kesel ya artinya ini sudah keterlaluan ya. Masa isu PKI diungkit lagi gitu loh. Jadi Gibran minta orang ini agar beritahukan ke Korlap bahwa serangan kayak gitu sudah pernah dilakukan pada 2014 dan 2019, tapi tetap kalah juga dan masyarakat nggak sempat. Nah ini pasti ada kaitannya dengan Jokowi yang dulu pernah dikatai keturunan PKI, orang tuanya Cina, dan banyak lagi fitnah-fitnah sampah lainnya. Mungkin karena Gibran anaknya Jokowi ya otomatis isu PKI dipakai lagi untuk menyerang keluarganya. Memang kadrun itu keterlaluan bodohnya. Memang benar kata sebagian orang. Jadi kadrun itu cuman satu syaratnya, ya bodoh. Cuman itu syaratnya doang. Lebih gampang dari syarat pinjam duit ke pinjol. Mereka itu diarahkan untuk menjaring sesama kadrun lewat narasi-narasi bodoh. Diiming-imingi lahan sepetak di surga. Mereka percaya dijanjiin nasi bungkus. Mereka mau-mau aja disuruh sebarkan hoax. Mereka nggak mikir panjang. Sekarang kita lanjut ke Ganjar. Sebenarnya ada beberapa isu yang masih menempel di Ganjar. Bagi sebagian orang ini dipermasalahkan dan digoreng. Salah satu pernyataan Ganjar soal menonton film porno. Inilah yang jadi bahan serangan yang gak ada habis-habisnya. Jujur aja ini serangan yang sangat gurih loh, karena dikaitkan dengan moral. Dari dulu saja sudah banyak narasi tolak Ganjar karena suka nonton yang begituan. Saya penasaran aja siapa komentar mereka tentang satu orang yang pernah ketahuan cat mesum lalu kabur ke luar negeri. Mungkin mereka anggap itu nggak masalah ya. Kalau kelompok sendiri mesum nggak masalah gitu loh. Dan baru-baru ini ada editan foto di mana Ganjar disebut bermesraan dengan Maria Ozawa. Ini benar-benar brutal sih, memanfaatkan isu yang dulu kemudian dibikin hoax yang sesuai. Bahkan ada juga foto Ganjar yang berpelukan dengan istrinya sendiri saat ikut ajang lari maraton di Borobudur. Tapi kadrun bikin narasi tendensius, katanya bilangnya tuh Ganjar peluk wanita muda lah, peluk wanita bukan istrinya lah. Mereka mau bikin persepsi kalau Ganjar itu parah sih, ya. parah. Nggak cuma itu doang gitu loh. Ada banyak lagi foto-foto editan yang sejenis yang menggambarkan kalau Ganjar itu nggak layak jadi pemimpin. Oke, pemilu masih lumayan lama, masih 14 Februari 2024 nanti. Capres dan cawapresnya juga masih belum fix ya. Banyak yang drama. Masa kampanye aja belum dimulai gitu loh. Debat capres aja belum digelar. Tapi para kadrun dan kelompok intoleran langsung tancap gas bikin perpecahan. Ini saya rasa benar-benar nggak etis, biadab banget gitu loh. Kalian pasti tahu ya mereka ini dukung siapa. Makanya saya katakan selama mereka masih ada, pemilu sampai kapanpun nggak akan adem gitu loh. Bakalan panas mulu. Mereka selalu mancing agar terjadi adu jotos, adu domba, adu mulut dan lain-lainnya. Makanya opsi yang paling benar supaya Pilpres adem dan aman sentosa adalah menyingkirkan yang mereka dukung. Mereka dukung siapa, maka yang didukung itu nggak usah ikutan Pilpres. Mereka itu cuman bikin orang-orang makin bodoh dan makin benci dengan sesama anak bangsa. Jadi berharap stop polarisasi dan politik identitas. Gimana bisa kalau mereka masih tumbuh subur? Mereka yang mulai bikin ulah duluan diminta bertarung dengan gentleman. Mereka maunya kayak preman barbar, baru aja Ganjar resmi jadi capres, hoax mulai bertebaran.
Gibran aja jadi korban padahal nggak ikutan pilpres. Kalau dia ikutan pilkada atau pilpres, dia pasti bakal mengalami apa yang dialami Jokowi. Difitnah dan jadi korban kampanye hitam. Dan sebagai penutup, jangan sampai kelompok yang terburuk itu memimpin negara ini. Kalau mereka betul. nggak segan-segan bikin keributan demi menang, maka suatu hari nanti mereka ini bakal melakukan yang lebih gila demi mempertahankan kemenangan itu. Orang boleh bebas sih memberikan persepsinya masing-masing terhadap apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini di sosial media dan Indonesia pada umumnya. Dan pada akhirnya nanti ya juga mengendap baik oleh sebuah penyelesaian, menemukan solusi atau bahkan meruap begitu saja tertutup oleh isu-isu yang lebih hangat dan menjual. Dan dalam dunia politik ada yang namanya gaya komunikasi politik. Nah, masing-masing tokoh ini punya gayanya sendiri. Di dataran tingkat elit mereka sudah sangat lihai mengelola soal ini. Pasarnya adalah masyarakat awam sebagai pihak yang menerima arus informasi. Jadi tujuan besarnya ya pesan yang hendak disampaikan ke masyarakat. Tapi kalau isu miring bagaimana? Ya nggak kenapa juga itu loh. Mau yang hembuskan isu negatif itu lawan politiknya sekalipun, selama para elitnya bisa mengelola dengan smart, maka akan menjadi promo gratis dan dahsyat. Selama faktanya tidak terbukti dan akurat. Ya contoh dulu deh seorang Jokowi. Berapa sih banyak isu yang miring yang menerpanya? Toh semua cuman isu bukan? Terbukti juga enggak gitu loh. Jokowi pun semakin melambung namanya. Dia pede aja. Wong ya cuma hoax gitu loh. Hoax ya. Kata orang, bukanlah kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. That's right toh. Jadi memang sesimpel itu, sesederhana itu. Mengcounter isu miring tentu saja ya dilakukan gitu loh. Setelah itu biar masyarakat awam yang menilai. Isu membuat seorang tokoh semakin dikenal. Jadi kita meminjam istilah David J. Schwartz yang membuat seorang menonjol atau beda di antara yang lain. Dan kalau sudah menonjol tentu akan menjadi pusat perhatian. Sedangkan media pihak yang mengembuskan agar semakin kencang, kalau perlu semakin meruncing agar gemerincing ya. Coba saja perhatikan nanti lama-lama basi sendiri, diganti lagi dengan isu yang lainnya, terus begitu. Dan dalam hal ini yang baru memulai perang strategi ini baru tim Anies Baswedan dengan PDIP, dengan tokohnya seorang Ganjar. Jadi mari kita telaah dengan pikiran jernih. Misalnya saja soal isu hadiah rumah mewah yang diterima Anies Baswedan oleh pengembang atas izin reklamasi katanya. Lah apa iya seorang Anies Baswedan sebodoh itu? Kalau soal kinerja mungkin iya gitu loh, tapi kalau soal cuan nggak bakalan sembarangan. Ini kan zaman digital gitu loh. Ini di zaman digital di mana arus informasi nyaris tanpa jeda itu akan terus berputar. Kalau toh mau hadiah nggak mungkin dalam bentuk barang, apalagi kok rumah yang sangat mudah ditelanjangi, kendati atas nama orang lain sekalipun. Daging disimpan akhirnya tuh busuk juga toh ya. Kalau nggak mau busuk simpennya ya di tempat sejuk dan dingin. Memang hadiah investasi dalam bentuk lain tidak ada ya, begitulah kira-kira. Ya, begitulah dunia perpolitikan Indonesia saat ini. Ini sangat disayangkan ya. Yang paling saya heran itu di grup-grup media sosial itu ada yang mengangkat berita-berita lama untuk menjatuhkan seorang Pak Ganjar, di mana berita-berita tingkat kemiskinan di kepemimpinan Pak Ganjar itu relatif menurun drastis. Padahal berita yang mereka angkat itu untuk menjadikan senjata untuk menyerang Ganjar itu berita di kisaran 2020, 2019 sampai 2021. Mereka edit itu masih sempat kelihatan bulan dan tahun berita itu dirilis. Itu yang nggak pakai otak, yang untung masih banyak ya masyarakat yang pintar lah. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki akal sehat, pilihlah pemimpin Indonesia sesuai pilihan masing-masing.
Tapi jangan sampai memilih pemimpin yang ya kemungkinan tidak jelas, tidak ada bukti kinerja ataupun apalah. Yang terpenting pilihlah pemimpin yang bisa mengantar Indonesia menjadi negara yang maju, bukan lagi menjadi negara yang berkembang. Begitulah video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat malam.